Langsung saja kita bahas, Pak Hidayat, tadi bahwa salah satu monumen sejarah dari banyak monumen sejarah dalam Islam adalah bentuk pengorbanan sebagaimana yang ditunjuk oleh salah satu cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Hussein. Tapi dalam konteks hari ini, di masa modern Indonesia ini, apa kira-kira manifestasi menurut Pak Hidayat dari sebuah pengorbanan salah satu atau insan atau elemen bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan agar ini lebih bermakna bagi bangsa dan bagi umat Islam? Ya, saya yakin salah satu daripada makna yang terus perlu disegarkan dalam konteks pengorbanan untuk menghadirkan beri kehidupan dan juga beri kebangsaan lebih bermakna adalah yang pertama kita harus mengerti betul tentang jati diri kita. Kalau dalam konteks umat Islam di Indonesia, ya saya yakin mereka adalah mayoritas mutlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka mempunyai kesadaran sejarah yang luar biasa, termasuk dulu ketika mereka bahu-membahu menghadirkan kemerdekaan Indonesia. Dan tentulah kemudian mereka menyadari bahwa agama mereka mendorong mereka untuk, dalam konteks Al-Quran dikatakan Inna akramakum indallahi atqakum, keragaman yang kita miliki Bhinneka Tunggal Ika yang terjadi, itu bukan sesuatu yang untuk membuat kita menjadi harus bertengkar, harus memfitnah, harus mengembangkan permusuhan, tetapi harus mendorong kita untuk menjadi yang lebih utama. Berkorban untuk mengerti bahwa kita mempunyai peran sejarah dan kita bisa melakukannya ada satu hal yang sangat dipentingkan, sebab sekarang ini begitu banyak egoisme yang begitu luar biasa hadir, ya. Egoisme mungkin terkait profesi, suku, mungkin kelompok agama, dan apa saja yang kemudian menghadirkan kelupaan tentang jati diri. Nah, jati diri kita sebagai umat beragama, apalagi umat Islam, dan kemudian jati diri bahwa kita telah berjuang menghadirkan kemerdekaan, tentulah akan menjadi sangat mubazir bila kemerdekaan yang sudah kita dapatkan dengan susah payah ini kemudian kita biarkan menjadi diisi oleh para neokolonialis dengan ragam bentuk yang sesungguhnya akan hanya menghadirkan penjajahan dalam bentuk yang lainnya. Pak Hidayat, Pak Din, bahwa saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi bahwa kemerdekaan ini dicapai oleh bangsa Indonesia dari sebuah kebersatuan luar biasa, segala macam elemen bangsa, bahkan berbagai wadah atau kelompok umat Islam sendiri, begitu Pak Hidayat, ya, bahwa saat ini pun itu dibutuhkan persatuan itu mengisi kemerdekaan ini agar lebih bermakna, membuat bangsa yang lebih bermartabat, dan seterusnya. Komentar Pak Din mengenai hal ini, khususnya yang terkait dengan manifestasi pengorbanan untuk saat ini. Apakah betul melawan neokolonialisme baru dalam bentuk mungkin penjajahan ekonomi, kapitalisme, dan sebagainya adalah salah satu dari bentuk manifestasi itu? Ya, jelas dalam perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Ya. Kalau tadi Said Hasan Nasrallah ini kan lebih merupakan pandangan Syiah. Yang sangat percaya kepada Syura, kepada Karbala gitu. Yang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas di Indonesia ini belum tentu disetujui, ya. Karena pengorbanan itu harus lebih ditukikkan, ya, pada keimanan pada Allah. Jadi tidak pada satu peristiwa. Peristiwa bisa saja menjadi sebuah dorongan, ya. Oleh karena itu pengorbanan umat Islam Indonesia, pengorbanan bangsa Indonesia yang tadi sudah dikatakan sangat majemuk ini, ya saya setuju sekali. Harus pada pengorbanan untuk sedikit mengurangi keakuan kita, atau mungkin bukan hanya sedikit, ya, bahwa kita ada beragam-ragam, maka oleh karena itu eksistensi keragaman kemajemukan itu perlu dipertahankan. Tetapi kemajemukan itu sendiri harus dikaitkan dengan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai. Dan oleh karena itu akan melahirkan kerjasama atau yang sering disebut dengan kegotong royongan itu. Ini yang saya kira penting bagi bangsa ke depan, ya, yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kita menyadari slogan saja, ya, begitu, menyadari Pak, keragaman ini, tetapi keragaman yang dimanifestasikan, ya, secara aktif dan secara fungsional dalam bentuk satu. Tadi sudah saya sebutkan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, tapi kemudian ya kerjasama. Atau kalau mungkin tidak bisa bekerja sama, ya sama-sama bekerja gitu. Ini adalah prasyarat bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Saya setuju 100% dengan Pak Hidayat juga tadi. Pemirsa, kita akan segera rampungkan diskusi ini, tapi saat lagi kami akan hadir kembali untuk konklusi dari pembicaraan kita pada malam ini dalam Dialog Kebangsaan. Tetaplah bersama kami. Kembali dalam Dialog Kebangsaan,
Pada malam ini ada tamu istimewa yaitu Ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Din Syamsuddin. Pemirsa, kita akan lanjutkan bagian konklusif diskusi pada malam hari ini. Tentu saja terlebih dahulu kita akan saksikan bagian atau petikan terakhir wawancara dengan pemimpin Hizbullah. Kita saksikan sama-sama. Dengan sangat yakin bahwa pertemuan ini akan beroleh penerimaan yang besar dari pemirsa kita di Indonesia. Kemudian saya bersedia untuk pertemuan kembali pada kesempatan lain di televisi ini. إن شاء الله آمل ذلك. يعني أنا سعيد جدا بلقائكم. آمل أن تتوفر أي فرصة في المستقبل لأي مقابلة إذاعية أو تلفزيونية أتمكن من خلالها من مخاطبة شعب عزيز وحبيب كالشعب الإندونيسي. أهلا وسهلا بكم. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian dialog kali ini dengan Sayyid Hasan Nasrullah, pemimpin besar perjuangan Hizbullah di Lebanon. Saya Ali Asgaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjutkan. Pemirsa, kita sudah saksikan sepenuhnya wawancara eksklusif dengan pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah. Kembali dialog dengan Pak Din dan Pak Hidayat. Terlebih dahulu kepada Pak Hidayat, kembali Pak, bahwa salah satu elemen tadi disebut oleh Sayyid Hasan Nasrullah adalah peran wanita di dalam Islam dan juga di dalam sebuah bangsa dan dalam proses berbangsa. Untuk konteks Indonesia, Pak Hidayat melihat apakah wanita kita ini belum optimal atau seperti apa perannya sejauh ini, Pak? Ya, tentu saja bicara tentang peran wanita tentu bicara yang barangkali memerlukan berjam-jam ya kita bicarakan. Tapi baik kalau kita kontekan dengan apa yang tadi telah kita dengar dari pernyataan-pernyataan yang sangat menarik adalah bagaimana kesadaran tentang sejarah sekali lagi juga dihadirkan. Kita akan lihat bagaimana dulu Sahabil Jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramahu wa wajhah. Bagaimana beliau amat sangat menghormati seorang wanita, Aisyah radhiyallahu anha, bahkan setelah terjadinya peristiwa Jamal. Itu satu contoh bagaimana antara para sahabat, antara Ali radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, ada satu upaya untuk terus-menerus menjaga ukhuwah, terus-menerus menghadirkan penghormatan bahkan terhadap perempuan sekalipun. Betul. Untuk agar perempuan itu bisa menghadirkan perannya secara maksimal, baik di dalam rumah maupun juga di luar rumah. Jadi karenanya kalau kita lihat ini dalam konteks Indonesia, kita akan lihat bahwa memang Indonesia ini sekarang luar biasa. Apa yang tidak boleh dilakukan perempuan, itu boleh tentu. Sebagai manusia yang berakal dan sebagai manusia yang hidup di zaman merdeka, tentu bila ada pilihan satu menjerumuskan wanita, kemudian menjatuhkan harkat martabat wanita, dan pilihan yang kedua adalah menghadirkan aktivitas yang akan menghadirkan martabat dia, akan menghadirkan praserta yang bermanfaat. Tentu manusia yang merdeka, yang berakal budi, apalagi orang Indonesia, pasti memilih alternatif yang bermanfaat itu. Jadi karenanya kebebasan yang ada, menurut saya kemerdekaan yang ada, jangan diartikan sebagai kemerdekaan untuk kemudian menjadi permisif, menjadi hedonis, kemudian kehilangan jati diri sebagai wanita yang mulia. Dan ini adalah tantangan, dan saya yakin wanita Indonesia akan berani menghadirkan tantangan itu. Saya teringat dengan satu terbitan akhir dari suatu majalah yang sangat terkemuka di Indonesia, bahkan sering disebut majalah ini majalah yang dalam tanda kutip sekuler. Dia menghadirkan 10 tokoh yang akan memberikan warna yang mencerahkan Indonesia. Dari 10 itu ada 3 perempuan, 3 wanita. Dan 3 wanitanya, 3-tiganya berjilbab. Subhanallah. Satu gambaran bahwa antara keislaman, keindonesiaan, peran wanita, dan mengisi masyarakat Indonesia, kemerdekaan, ternyata bisa diisi dengan cara yang begitu sangat bermartabat. Ya. Pak Din, setuju dengan pandangan Pak Hidayat tadi? Atau ada bagian lain dalam proses kita bernegara saat ini yang katakan memasung potensi wanita, sebagaimana yang sesungguhnya Islam justru ingin memajukan dan menghormati wanita? Iya, saya sangat setuju. Dan sebagai tambahan, saya kira yang lebih penting itu adalah bagaimana potensi hak status yang direbut sebagai sebuah yang setara itu perlu dimanifestasikan. Saya melihat tidak ada kendala baik teologis, sosiologis, politis, psikologis bagi kaum wanita Indonesia untuk bangkit gitu. Cuma sayang kebebasan atau ruang yang tersedia ini belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, ini yang mungkin baik kekuatan negara maupun kekuatan masyarakat perlu mencari jalan gitu untuk bisa mendorong peran serta kaum perempuan secara lebih baik lagi ya. Sementara kita masih menyaksikan banyak masalah-masalah yang melibatkan kaum perempuan, baik TKW di luar negeri maupun berbagai bentuk ya, yang sering dikaitkan dengan kaum perempuan ya, pada sisinya yang negatif gitu. Nah, ini semua adalah tantangan yang harus diatasi. Dan kaum perempuan ya, harus yang paling berada di depan ya, untuk mengatasi masalah-masalah ini. Saya ada pertanyaan lebih lanjut